Baik, terima kasih kepada Zul Halim. Mungkin sedikit ya yang dapat saya sampaikan karena judul yang saya ambil itu tentang kebahasaan. Jadi mungkin tidak akan terlalu detail gitu. Hanya sedikit-sedikit sajalah saya bagikan. Nah, kalau dari bahasanya, saya ngambil dari bahasanya bahwa kebetulan judul yang saya ambil itu fungsi dan variasi bahasa. Nah, fungsi bahasa yang sangat kentara di naskah drama setelah saya analisis itu lebih kepada fungsi emotif. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa judul dari naskah ini adalah Bimbang Dewi Rara. Ada kebimbangan di sana. Kebimbangan. Nah, dari judul saja sudah kita lihat gitu. Sudah kita bisa baca bahwa fungsi bahasa yang ada dalam naskah ini lebih kepada perasaan gitu. Di mana sosok Dewi Rara sebagai seorang anak yang harus selalu patuh kepada orang tuanya, Raja Dola, tetapi dia mempunyai keinginan lain, kebebasan, bahwa ya sebagai anak patuh sudah hal wajar, lumrah. Tapi ada satu hal yang memang tidak bisa dipaksakan, yaitu perasaan seperti itu. Nah, lebih kepada seperti itu. Terus seorang Raja Dola yang sudah kehilangan istrinya atau ibu dari Dewi Rara, Putri Wulan, kesepian yang berpengaruh pada pola pikirnya, pola asuhnya, bahwa anak satu-satunya harus selalu dijaga, dilindungi, segala sesuatunya harus sesuai keinginannya seperti itu. Sedangkan Dewi Rara ingin bebas seperti itu karena mencintai sosok seorang tokoh dari alas kemuning, yaitu Kesatria Gagah, yaitu Arjuna, yang mempunyai kemapanan secara wibawa seperti itu. Namun Arjuna telah memiliki istri yang bernama Pariem seperti itu. Nah, terjadi konflik lagi di sana bahwa Arjuna pun memiliki seperti mimpi bahwa dia akan menyukai sosok Dewi Rara seperti itu. Maka terjadi lagi pergolakan batin antara Arjuna dengan istrinya Pariem. Jadi terjadi semacam kegelisahan dari istrinya Pariem apabila sewaktu-waktu Arjuna memang mempunyai kekasih lain seperti itu. Karena Arjuna sendiri menceritakan mimpinya kepada Pariem bahwa dia akan bertemu dengan sosok wanita, entah itu siapa seperti itu. Nah, terjadi banyak sekali pengulangan peristiwa yang melibatkan perasaan seperti itu. Apalagi sosok Emban. Sosok Emban merupakan sosok yang menjadi pengatur jalannya cerita, karena dari awal sampai akhir tokoh Emban ini sangat berpengaruh ya kepada tokoh-tokoh lainnya seperti itu. Dan tokoh Emban pun tidak terlepas dari perasaan emosi yang ada seperti itu. Dimulai dari merasa kasihan terhadap tuannya Raja Dola, sekaligus kasihan terhadap anaknya Dewi Rara seperti itu. Seperti di satu sisi dia mempunyai keterikatan dengan kerajaan, patuh kepada raja, yaitu Raja Dola, ayah dari Dewi Rara. Di satu sisi lain dia sudah dekat dan menganggap anak Dewi Rara seperti itu. Dewi Rara itu dianggap sebagai anaknya sendiri. Maka mau tidak mau dalam pergerakan ataupun ceritanya, tokoh Emban ini menjadi semacam berbagi jiwa, berbagi kasih seperti itu kepada Dewi Rara, seperti membantu untuk pergi mengejar keinginannya. Namun Emban pun memikirkan bahwa kerajaannya harus ia bela seperti itu. Nah, itu terjadi lagi konflik di tokoh Emban seperti itu. Dan kita tahu bahwa sosok Dewi Rara ini sangat diinginkan oleh teman atau sahabat lamanya dari Raja Dola, yaitu Raja Raga.
Raja Raga pun mempunyai masalah yang sama, yaitu tentang perasaan, bahwa ada ketidakikhlasan, ada ketidakikhlasan rela bahwa dulu sosok Putri Wulan telah jatuh kepada tangan Raja Dola yang sangat dia inginkan seperti itu, dan dia mempunyai ambisi ataupun dendam yang sangat dalam seperti itu. Jadi muncul lagi nih konflik perasaan di tokoh Raja Raga seperti itu. Maka saya analisis dari keseluruhan bahwa fungsi yang banyak sekali terdapat dalam naskah drama Bimang Dewi Rara, khususnya dalam dialognya dan monolognya, bahwa fungsi yang kentara itu adalah fungsi emotif, yaitu perasaan. Nah, itu fungsi bahasa. Dilihat dari fungsi bahasa. Selanjutnya dari variasi bahasa. Variasi bahasa yang kentara di naskah drama Bimang Dewi Rara yaitu variasi bahasa kolokial. Artinya apa? Bahwa sang pengarang sang pengarang Aan Sugian Thomas membuat naskah drama ini untuk disajikan kepada penontonnya secara dekat dalam artian entah itu suasana, kedekatan perasaan dengan penonton, kesamaan dalam keseharian, karena cerita yang dibangun dalam naskah drama ini tidak jauh dari kehidupan sehari-hari dan banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itulah sang pengarang Aan Sugian Thomas menggunakan variasi bahasa kolokial yang sangat banyak sekali dengan tujuan untuk menarik ataupun mendekatkan peristiwa ini dalam kehidupan nyata seperti itu. Karena banyak sekali pesan-pesan yang dapat diambil seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari sisi kebahasaan, karena tadi disinggung dari awal bahwa menurut Bung Zul Halim hal yang menarik menurut penelitian yang sedang diambil seperti itu. Kalau saya mengambilnya dari kebahasaannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa ditambahkan nih hal-hal menarik apa saja yang dapat dikuak gitu dari naskah drama Bimang Dewi Rara. Kasih nomor 2, hal yang menarik apa aja? Baik, perkenalkan, nama saya Agung Sukmawijaya, bukan Sukma Darmawan. Yang menarik ya, hal yang menarik dari naskah tersebut. Baik, kita gali dari belakang layar boomingnya naskah Bimang Dewi Rara ini ya sudah barang tentu dari seorang penulisnya, yaitu Bapak Aan Sugian Thomas, yang notabene salah satu dosen senior, dosen kawakan, dosen sastra di Universitas Kuningan yang kebetulan sekarang sudah almarhum. Ya, sebelumnya kita doakan semoga beliau husnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah di sana ya. Untuk ketertarikan saya terhadap beliau almarhum Aan Sugian Thomas yaitu terkait konsistensi beliau di bidang sastra gitu ya. Ya, baik itu sastra berupa naskah drama, berupa prosa fiksi ataupun puisi. Nah, beliau pun sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwasanya sudah dikenal di seluruh Kuningan, bahkan sudah ke luar kota juga. Sudah banyak media-media yang datang kepada beliau untuk ya hanya ingin sowan ke beliau untuk melihat kegiatan-kegiatan beliau apa aja sih, seperti menggeluti bidang seni rupa, membuat patung-patung, membuat lukisan, seni rupa 3 dimensi, 2 dimensi, terus membuat tentunya menulis juga, menulis
naskah drama, menulis puisi. Itu merupakan konsistensi yang sangat luar biasa di eranya pada waktu itu. Di Kabupaten Kuningan masih sangat-sangat minim yang peduli akan suatu kesenian, baik itu seni rupa, seni lukis, seni bahasa atau yang disebut sastra gitu ya. Tentunya semakin berjalannya waktu, beliau sembari mendidik anak didiknya atau mahasiswanya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Kuningan, ya berhubung dengan konsistensinya beliau, terus berjalannya waktu yang cukup panjang, beliau semakin banyak memiliki anak didik di bidang sastra tersebut. Salah satunya yang paling dominan itu dari segi pementasan naskah drama yang notabene beliau tulis sendiri. Nah, selain menulis itu, beliau sebagai sutradara, sebagai pelaku juga, sebagai pengamat yang istilahnya tidak hanya punya ilmu itu dipegang sendiri, tapi disebarkan kepada masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Kuningan. Nah, itu mungkin yang membuat saya menarik, yaitu terkait konsistensi dari sosok Aan Sugianto Mas, yaitu menggeluti satu bidang, yaitu bidang seni dan bidang sastra. Ya, terima kasih. Cukup, Bung. Mungkin ada hal-hal yang menarik dari Bung Dede. Silakan Bung Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rudiansa. Sebelumnya ada 3 rekan saya yang sudah menyampaikan poin pembahasan kita malam ini. Itu yang kedua ya, tentang hal yang menarik ya. Yang menarik apa yang bisa ditemukan di naskah drama Lakon Bimbang Dewi Rara karya Aan Sugianto Mas. Sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga kawan saya, tapi saya sendiri punya perspektif tersendiri terkait naskah karya Bapak yang satu ini, Bimbang Dewi Rara sendiri secara eksplisit membuat saya teringat pada sebuah cerita epos India ya, cerita kisah yang berasal dari India yang berjudul Ramayana. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan sinopsis dari cerita Bimbang Dewi Rara itu seperti apa oleh Bung Dul. Dan ya, kalau dihubungkan dengan cerita Ramayana, kita secara jelas bisa membandingkan beberapa tokoh yang ada di dalam naskah tersebut. Contohnya saja seperti sosok Rama ya, sosok Rama di dalam kisah Ramayana. Itu secara sederhana bisa kita lihat pada sosok Raja Dola. Ada Raja Dola, kemudian intinya ada tiga tokoh ya. Di Bimbang Dewi Rara ada 3, di Ramayana ada 3 tokoh yang jadi sentral penceritaan. Di Ramayana ada Rama, ada Sinta, ada Rahwana. Ya, di Bimbang Dewi Rara ada Raja Dola, ada Dewi Rara, ada Raja Raga. Nah, kisahnya pun hampir sama. Saya sendiri tidak bisa menyebutkan bahwa
Bapak gitu, Bapak Aan Sugianto Mas ini entah terinspirasi oleh kisah Ramayana, entah seperti apa, kurang tahu gitu ya. Tapi memang kalau secara sepintas jadi menarik gitu, menarik. Seperti itu. Itu pertama, jadi ada kemiripan dengan kisah Ramayana. Dan akhirnya bagi kita yang pernah mengapresiasi naskah tersebut, secara tidak langsung mempelajari juga gitu kisah Ramayana. Kisah Ramayana jadi bisa menjadi referensi juga. Waktu kemarin kita mengapresiasi naskah drama tersebut. Jadi mungkin ya banyak yang mengambil referensi, misalnya tokoh Dola nih, Raja Dola, mengambilnya dari sosok Rama gitu. Jadi perawakan Rama yang pernah mungkin diceritakan oleh beberapa pencerita, baik itu dalang mungkin atau apa, sosoknya seperti apa karakternya. Kemudian tokoh Dewi Rara itu mengambilnya dari Sinta mungkin ya. Apalagi yang terakhir yang Raja Raga itu dari Rahwana. Nah, dari naskah drama karyaan Sugianto Mas ini sendiri sebenarnya kan kalau secara sederhana sosok antagonis dari cerita BDR ini itu adalah siapa, Pak Agung? Raja Raga. Secara sederhana bisa ditentukan bahwa tokoh antagonis dari kisah tersebut Raja Raga. Namun ternyata Bapak ini berusaha meracik dengan sedemikian rupa bahwa ternyata Raga ini bukan sosok yang jahat gitu, bukan sosok yang jadi penentang tokoh utama Raja Dola dan Dewi Rara, tapi sebenarnya salah satu tokoh yang intinya apa? membuat kita sebagai apresiator mempunyai empati tersendiri gitu terhadap tokoh Raja Raga. Itu yang kalau dihubungkan dengan dewasa ini, tokoh Rahwana sendiri menurut beberapa budayawan khususnya presiden kita, Presiden Jan Cukers, Presiden Jan Cukers kita, Sujiwo Tejo, Mbah Tejo pernah ya di salah satu media menyebutkan bahwa dirinya itu Hotman Parisnya Rahwana. Jadi pengacaranya Rahwana. Kenapa dia bisa bilang begitu? Dia itu punya pandangan tersendiri sama sosok Rahwana. Bahwa menurutnya Rahwana itu tidak jahat. Rahwana itu sosok yang tidak jahat. Ya. Rahwana itu hanya menyediakan tangan gitu, menyediakan tempat bagi seorang wanita yang sedang membutuhkan sentuhan lelaki. Ya itu menurut Sujiwo Tejo ya. Intinya itu. Jadi mungkin ya perspektif antara tokoh Rahwana dengan Raja Dola bisa kita hubungkan dari sana gitu. Jadi Bapak Aan Sugianto Mas sendiri tidak serta-merta memposisikan bahwa Raja Raga ini tokoh yang jahat. Tapi ada sesuatu gitu yang layak untuk dipelajari darinya. Ya, itu. Kemudian ada poin apa lagi? Nah, ada pesan amanat. Pesan amanat. Kalau menurut saya, pesan yang bisa kita gali dari naskah drama Bimbang Dewi Rara tersebut, salah satunya dengan menjadi bijak gitu. Kadangkala kita sering diposisikan bahwa kita harus memilih memilih A atau memilih B, yang keduanya itu saling ada
ada di tangan kita gitu, ada di pundak kita, dan itu langsung berhubungan dengan orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa memilih dengan tepat? Bagaimana caranya bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi bisa memberikan dampak yang baik bagi orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ini, tokoh utama kita, Dewi Rara. Dewi Rara di sana kan dibimbangkan oleh dua ide, dua keputusan, dua hal, dua masalah. Pertama, dia itu dijodohkan oleh orang tuanya, oleh Raja Dola, untuk dikawinkan dengan sahabat lamanya, Raja Raga. Nah, sementara dia kan anak milenial gitu ya, Dewi Rara bro. Iya, Siti Nurbaya saja yang dulu tidak mau gitu dijodohkan sama orang tuanya, ini. Nah, dia tidak mau gitu ya. Nah, itu permasalahan pertama. Yang kedua, dia itu punya keinginan. Dia itu suka sama tokoh yang bernama Arjuna. Nah, jadi lebih memilih yang mana, lebih, ya itulah. Jadi harus lebih bijak, harus lebih menimbang-nimbang lagi pilihan apa yang harus kita ambil sebagai pilihan terbaik dari kita. Itu dari saya. Silakan Pak Agung. Yuk lanjut lagi.